rame-rame. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita, Pak Soeharto. Kembali kita lanjutkan dialog. Kemudian kalau menurut Anda ini, efek yang akan muncul apabila betul penerbangan murah ini nantinya akan dihapuskan begitu, itu menurut Anda akan seperti apa nanti ke depannya? Ini juga kata-kata dihapuskan juga. Tadi kan katanya membatasi, ya, membatasi tarif bawah dengan tadi 40% ya dari tarif atas. Jadi kalau misalkan ada harga 1 juta, berarti Anda tidak boleh sampai ada harga promo sampai katakanlah 200.000. Berarti berapa itu 40%-nya dari 1 juta? 400.000. 400.000 misalkan seperti itu ya. Nah, saya nggak tahu bagaimana efeknya ke masyarakat, tetapi harus kita catat bersama bahwa dengan adanya airline berbasis berbiaya rendah ini sangat membantu masyarakat. Sangat membantu masyarakat, dan kita tahu tujuan orang melakukan perjalanan itu kan ada 3 yang paling utama. Pertama bisnis, yang kedua leisure atau wisata, yang ketiga family. Yang paling dominan kan bisnis. Jadi ini roda ekonomi juga ya, dan Pak, itu adalah betul, itu adalah dalam rangka untuk membantu orang melakukan perjalanan, dan dalam rangka perdagangan, perekonomian. Itu hampir 75% itu orang melakukan perjalanan itu karena bisnis gitu loh, Pak. Anda ke Jakarta, Surabaya, Anda begitu capek kalau Anda naik darat ya kan 10 jam atau sampai katakanlah sehari semalam, begitu capek. Apalagi ya kita kan? negara kepulauan seperti dengan ini. pesawat 1 jam Anda sudah sampai dengan harga yang katakanlah kalau di kereta 350, dengan pesawat dengan harga 500. Cuma beda 150-200 misalnya dari segi harga tiket. Ya memang belum ada lagi airport tax dan sebagainya. Tetapi kan dengan 1 jam loh, Anda sebagai pebisnis bisa 2 kali 3 kali begitu loh. Nah, di sana bahkan kalau pebisnis harga berapapun istilahnya dibeli begitu, karena di sana ada klien yang menunggu percayaan. Anda membeli dengan harga katakanlah 1.500.000, klien di sana mungkin transaksinya 10 miliar. Betul. Gitu loh. Jadi ini harus kita perhatikan. Nah, kalau misalnya sekarang menurut Anda tidak tepat gitu katakan, lalu menurut Anda ini seharusnya dilakukan Kementerian Perhubungan ini seperti apa untuk kemudian mengatur ataupun menertibkan kembali, itu bagaimana? Ini dari awal saya bicara tata kelola. Ini kan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, yang bersih, ya kan, yang memiliki integritas. Jadi saya kira fungsi pengawasan pengendalian pemerintah itu harus jalan, audit, inspeksi, monitoring, evaluasi sudah tapi itu tidak jalankan. spesifik ke LCC begitu ya? Oh iya, termasuk itu semuanya, Pak. Semuanya jelas kok. Nah, kalau kita masih tanda petik masih ragu soal masalah keuangannya, apakah dia betul-betul mengurangi biaya perawatan, ya? Dan kalau ada indikasi seperti itu, misalkan dari sekian parameter, katakanlah 22 parameter, ada 1 indikasi saja yang berkaitan dengan aspek keselamatan keamanan dikurangi atau berkurang, tercermin dari biaya, maka jangan ragu-ragu, panggil itu, tegur itu. Nggak mempan juga dibekukan, nggak mempan juga, ya sudah katakanlah dibubarkan para pelakunya, para profesionalnya, para direkturnya, di blacklist. Kalau nggak di blacklist, dia hari ini tutup, bulan depan bikin airline lagi. Tadinya nama airline-nya misalkan Perkutut Air, dia bikin lagi Hantu Air misalkan, ya kan, burung hantu air misalkan. Itu nggak boleh, blacklist. Nah, ini jelas di undang-undang ini, ya jelas sekali ya bahwa airline wajib menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Menteri, menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar. Itu untuk menganalisis betulkah dilakukan. Bahwa ternyata dari analisis ini ternyata Anda sudah mengurangi biaya perawatan atau menghilangkan. Itu yang harus ditegur begitu loh. Kalau menurut Anda sendiri, Pak Soeharto, sebetulnya fungsi kontrol dari pemerintah sampai saat ini kepada semua maskapai penerbangan ini seperti apa sih? Apakah pemerintah ataupun Kementerian Perhubungan ini sudah cukup teliti begitu memeriksa audit, laporan segala macam, biaya yang mereka keluarkan itu untuk perawatan atau ada yang dikurangi atau tidak, itu sebetulnya sudah cukup baik atau belum sih sebetulnya? Ya, memang harus kita akui, kita sejak mereformasi Undang-Undang Penerbangan nomor 15 tahun 92 menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2009, memang itu kan ada itikat yang kuat, yang sungguh-sungguh setelah kita belajar bahwa 2005, 2006, 2007 itu kan kecelakaan transportasi udara, darat, laut itu kan bertubi-tubi, ya kan, dan menjadi sorotan dunia. Itu memang seluruh stakeholder pemerintah khususnya saya kira sangat menyadari itu. Tetapi apakah secara detail dijalankan, kita kan nggak tahu sebagai masyarakat itu ya. Sebagai masyarakat kita tahu aja adalah katakanlah outputnya atau hasilnya, ya kan. Dan itulah cerminan-cerminan. Maka itu saya kembali mengusulkan, dulu pemerintah sudah mengadakan ada semacam pemeringkatan keselamatan dan keamanan penerbangan, gitu ya kan, tiap 3 bulan sekali. Dulu bagus, ya silakan nanti metodenya diperbaiki dan sebagainya. Bahkan jangan pemerintah, ajak
lembaga independen yang kredibel di bidang itu. Ajak, karena supaya lebih independen, Pak. Kalau Anda menilai sendiri aja kan nanti, oh saya paling ganteng, oh saya paling cantik, kan jadi gitu. minimal dari Kemenhub belum ada transparansi nih ya mengenai bagaimana airlines ini memaintain safety aspek mereka, keuangan mereka. Iya, biar masyarakat juga kan bisa katakanlah melihat, bisa menilai. Nah, sehingga itu disampaikan ya rutin dulu itu ada ya. Ada, nggak tahu sekarang apakah masih ada atau tidak, tapi metode diperbaiki. Mungkin ada satu kategori katakanlah good ya, yang satu katakanlah bad. Nah, kalau udah masuk bad, sudah jangan ragu-ragu. Anda masuk bad, Anda silakan nyingkir dari bisnis ini. Silakan. Nah, kedua, silakan adakan pemeringkatan kinerja dari segi on-time performance. Iya kan? Kembali lagi ajak lembaga yang independen dan kredibel untuk melakukan itu, lalu hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat. Di Amerika Serikat tiap 3 bulan ada seperti itu, sehingga masyarakat bisa menilai gitu loh. Jadi kalau Anda tidak prudent, tidak profesional di dalam mengelola airline, Anda akan tersingkir. Di Indonesia belum begitu ya berarti ya. Baik, pemirsa, kami akan lanjutkan lagi dulu kita di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Berita 1.